Selamat pagi teman-teman dan Ibu Desi. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan judul tentang kerahasiaan rekam dan hasil pemeriksaan psikologi. Jadi di kelompok kami terdapat 4 anggota kelompok, yaitu yang pertama ada Yayang, Ryu, Dedi, dan Tuko. Oke, pada slide pertama kita masuk pada poin pertama, yaitu rekam psikologi. Jenis rekam psikologi adalah rekam psikologi lengkap dan rekam psikologi terbatas. Lalu pada rekam psikologi lengkap terdapat juga poin-poin ini, yaitu yang pertama pada poin A, psikologi atau ilmuwan psikologi membuat, menyimpan atau mengarsipkan, menjaga, memberikan catatan dan data yang berhubungan dengan penelitian, praktek, dan karya lain sesuai dengan hukum yang berlaku dengan cara yang sesuai ketentuan Kode Etik Psikologi Indonesia. Lalu pada poin B, psikologi atau ilmuwan psikologi membuat dokumentasi atas karya profesional dan ilmiah mereka untuk memudahkan pengguna layanan psikologi mereka, kemudian hari baik oleh mereka sendiri atau profesional lainnya. Bukti pertanggungjawaban telah dilakukan pemeriksaan psikologi, memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh institusi atau hukum. Lalu pada poin C, psikologi atau ilmuwan psikologi menjaga keberhasilan kerahasiaan klien dalam hal pencatatan, penyimpanan, pemindahan, dan pemusnahan catatan atau data di bawah pengawasannya. Ya, selanjutnya adalah poin D, yaitu tentang psikologi atau ilmuwan psikologi menjaga dan memusnahkan catatan dan data dengan memperhatikan kaidah hukum atau perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan pelaksanaan kode etik ini. Apabila psikolog mempunyai dugaan kuat bahwa catatan atau data mengenai jasa profesional mereka akan gunakan untuk keperluan hukum yang melibatkan penerima atau partisipan layanan psikologi mereka, maka psikolog bertanggung jawab untuk membuat dan mempertahankan dokumentasi yang telah dibuat secara rinci, berkualitas, dan konsisten seandainya diperlukan penelitian dengan cermat dalam forum hukum. Yang poin F adalah psikolog yang melakukan pemeriksaan layanan psikologi terhadap seseorang dan menyimpan hasil pemeriksaan psikologinya dalam arsip sesuai dengan ketentuan, karena sesuatu hal tidak memungkinkan lagi menyimpan data tersebut, maka demi kerahasiaan penggunaan pelayanan psikologi, sebelumnya psikolog menyiapkan pemindahan tempat atau pemberian kekuasaan pada sejawat lain terhadap data hasil pemeriksaan psikologi tersebut dengan tetap menjaga kerahasiaannya. Poin B, rekam psikologis untuk kepentingan khusus. A. Laporan pemeriksaan psikologi untuk kepentingan khusus hanya dapat diberikan kepada personal atau organisasi yang membutuhkan dan berorientasi dalam kepentingan atau kesejahteraan orang yang mengalami pemeriksaan psikologi. B. Laporan pemeriksaan psikologi untuk kepentingan khusus dibuat sesuai dengan kebutuhan dan tetap mempertimbangkan unsur-unsur ketelitian dan ketepatan hasil pemeriksaan serta menjaga kerahasiaan orang yang mengalami pemeriksaan psikologi. Oke, yang selanjutnya adalah mempertahankan kerahasiaan data. Penggunaan keterangan atau data mengenai penggunaan layanan psikologi atau orang yang menjalani layanan psikologi yang diperoleh psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam rangka pemberian pelayanan psikologi hendaknya mematuhi hal-hal sebagai berikut. Poin A, dapat diberikan hanya kepada yang berwenang mengetahui dan hanya memuat hal-hal yang langsung berkaitan dengan tujuan pemberian layanan.
Yang B, poin B, dapat didiskusikan hanya dengan orang-orang atau pihak secara langsung berwenang atas diri penggunaan layanan psikologi. Dan yang poin C, dapat dikomunikasikan dengan bijaksana secara lisan atau tertulis kepada pihak ketiga, hanya bisa memberitahukan ini diperlukan untuk kepentingan pengguna layanan psikologi, profesi, dan akademisi. Dalam kondisi tersebut, identitas orang yang menjalani pemeriksaan psikologi tetap dijaga kerahasiaannya. Kemudian ketiga, mendiskusikan batasan kerahasiaan data kepada pengguna layanan psikologi. Materi diskusi. Psikolog membicarakan informasi kerahasiaan data dalam rangka memberikan konseling atau konsultasi kepada pengguna layanan psikologi atau perorangan, organisasi, mahasiswa, partisipan penelitian. Dalam rangka tugasnya sebagai profesional, data hasil pemberian layanan psikologi hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmiah atau profesional. Kemudian, dalam hal diberlakukan laporan hasil pemeriksaan psikologi, maka psikolog atau ilmuwan psikologi hanya memberikan laporan baik lisan maupun tertulis, sebatas perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat. Kemudian poin ketiga, psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam melaksanakan tugasnya harus berusaha untuk tidak mengganggu kehidupan pribadi pengguna layanan psikologi. Kalaupun diperlukan, harus diusahakan seminimal mungkin. Kemudian, lingkup orang. Poin pertama, A. Pembicaraan yang berkaitan dengan layanan psikologi hanya dilakukan dengan mereka yang secara jelas terlibat dalam permasalahan atau kepentingan tersebut. Kemudian yang B. Keterangan atau data yang diperoleh dapat diberitahukan kepada orang lain atas persetujuan pemakai layanan psikologi atau penasehat hukumnya. Kemudian poin C. Jika pemakai jasa layanan psikologi masih anak-anak atau orang dewasa yang tidak mampu untuk memberikan persetujuan secara sukarela, maka psikolog atau ilmuwan psikologi wajib melindungi agar pengguna layanan psikologi serta orang yang menjalani layanan psikologi tidak mengalami hal-hal yang merugikan. Kemudian di poin D, apabila psikologi melakukan konsultasi antar sejawat, perlu diperhatikan hal berikut dalam menjaga kerahasiaan. Psikologi tidak saling berbagi untuk hal-hal yang seharusnya menjadi rahasia pengguna layanan psikologi atau peserta riset, kecuali dengan izin yang bersangkutan atau pada situasi di mana kerahasiaan itu memang tidak mungkin untuk ditutupi. Yang keempat, pengungkapan kerahasiaan data. A. Sejak awal ilmuwan psikolog atau psikologi atau psikolog harus sudah merencanakan agar data yang dimiliki terjaga kerahasiaannya dan data itu tetap terlindungi bahkan sesudah ia meninggal dunia, tidak mampu lagi atau sudah putus hubungan dengan posisinya atau tempat praktiknya. B. Psikolog atau ilmuwan psikologi perlu menyadari bahwa untuk pemilihan catatan dan data yang termasuk dalam klarifikasi rahasia, penyimpanan, pemanfaatan, dan pemusnahan data atau catatan tersebut diatur oleh prinsip legal. C. Cara pencatatan data yang kerahasiaannya harus dilindungi mencakup data pengguna layanan psikologi yang seharusnya tidak kenai biaya atau pemotongan pajak. Dalam hal ini, pencatatan atau pemotongan pajak mengikuti aturan sesuai hukum yang berlaku. D. Dalam hal diperlukan persetujuan terhadap protokol riset dari Dewan Penilai atau sejenisnya dan memerlukan identifikasi personal, maka identitas itu harus dihapuskan sebelum datanya dapat diakses. E. Dalam hal diperlukan pengungkapan rahasia, maka psikolog atau ilmuwan psikologi dapat membuka rahasia tanpa persetujuan klien hanya dalam rangka keperluan hukum atau tujuan lain seperti membantu mereka. Yang kelima, pemanfaatan informasi dan hasil pemeriksaan untuk tujuan pendidikan atau tujuan lain. Pemanfaatan untuk tujuan pendidikan. Data dan informasi hasil layanan psikologi bila diperlukan untuk kepentingan pendidikan, data harus disajikan sebagaimana adanya dengan menyamarkan nama orang atau lembaga yang datanya digunakan. Yang kedua, pemanfaatan untuk tujuan lain.
A. Pemanfaatan data hasil layanan psikologi untuk tujuan lain selain tujuan pendidikan harus ada izin tertulis dari yang bersangkutan dan menyamarkan nama lembaga atau perorangan yang datanya digunakan. B. Khususnya untuk pemanfaatan hasil layanan psikologi di bidang hukum atau hal yang berkaitan dengan kesejahteraan pengguna layanan psikologi, serta orang yang menjalani layanan psikologi, maka identitas harus dinyatakan secara jelas dan dengan persetujuan yang bersangkutan. C. Psikolog atau ilmuwan psikologi tidak membuka kerahasiaan pengguna layanan psikologi serta orang yang menjalani layanan psikologi untuk keperluan penulisan, pengajaran, maupun pengungkapan di media, kecuali kalau ada alasan kuat untuk itu dan tidak bertentangan dengan hukum. Oke, jadi ini tadi presentasi dari kelompok 5. Mungkin apabila teman-teman ada pertanyaan, silakan untuk mengisi di kolom diskusi yang tertera pada X. Jadi sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok 5. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.